Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi kelas 8 SMP. Kita akan membahas salah satu teorema yang sangat terkenal, yaitu teorema Pythagoras. Sebelum kita ke teorema Pythagoras, kita refresh kembali pengetahuan kita tentang segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya berukuran 90 derajat. Jadi ini adalah tanda sudut siku-siku. Nah, sisi yang berada di hadapan sudut siku-siku itu disebut sisi miring atau hipotenusa. Sedangkan sisi yang mengapit sudut siku-siku ini disebut sisi siku-siku. Jadi kalau kita sudah memahami ini, maka dengan sangat gampang kita bisa menentukan sisi miring dan sisi siku-siku pada segitiga siku-siku. Jadi bagaimanapun bentuk gambarnya, maka kita bisa menentukan bahwa sisi yang di hadapan sudut siku-siku adalah sisi miring. Oke, kita ke teorema Pythagorasnya. Kalau kita diberikan sebuah segitiga siku-siku, Pythagoras telah menemukan hubungan antara panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku ini. Bagaimana hubungannya? Mari kita lihat. Yang pertama, kita akan menggunakan luas persegi yang dibentuk oleh ketiga sisi segitiga siku-siku ini. Jadi persegi yang merah ini adalah persegi yang panjang sisinya sama dengan panjang sisi miring segitiga siku-siku. Kemudian persegi yang biru dan kuning adalah persegi yang panjang sisinya sama dengan panjang sisi siku-siku. Kita akan menghitung luas masing-masing dari ketiga persegi ini. Kita tentu masih ingat rumus luas persegi, yaitu sisi kali sisi. Kita ambil salah satu kasus di mana panjang sisi persegi yang biru itu adalah 3 satuan. Kemudian panjang sisi persegi yang kuning adalah 4 satuan. Kita hitung yang pertama luas persegi yang biru ini kita sebut persegi pertama karena panjang sisinya 3 satuan, maka luasnya adalah 9 satuan luas, 3 kali 3. Kemudian untuk persegi yang kuning kita sebut persegi kedua karena panjang sisinya 4 satuan, maka luasnya adalah 16 satuan luas. Nah, untuk menghitung luas persegi yang merah, karena kita belum tahu berapa panjang sisinya, kita gunakan persegi bantuan. Kita buat persegi yang melingkupi persegi yang merah. Berarti kita punya persegi yang panjang sisinya 7 satuan. Maka luas persegi yang merah, atau kita sebut persegi yang ketiga, itu adalah luas persegi yang besar dikurangi dengan luas keempat segitiga ini. Karena keempat segitiga ini sama besar, maka luasnya adalah 4 kali luas segitiga. Sehingga luas persegi yang ketiga sama dengan 49 dikurangi 4 kali 6. Jadi 49 ini adalah luas persegi yang besar. Ini panjang sisinya 7, berarti luasnya 7 kali 7. Dan 6 ini adalah luas segitiga. Ini alasnya 3, tingginya 4. Hingga luasnya setengah kali
3 kali 4 sama dengan 6. Karena banyaknya ada 4, maka dikali 4. Sehingga luas persegi yang ketiga adalah 49 dikurangi 24 sama dengan 25. Sekarang kita perhatikan hubungan dari ketiga luas persegi ini. Dari sini bisa kita lihat bahwa luas 1 ditambah luas 2 sama dengan 9 ditambah 16 sama dengan 25. Di sisi lain, 25 ini adalah luas 3. Sehingga bisa kita simpulkan luas 1 ditambah luas 2 sama dengan luas 3. Oke, kita lanjutkan untuk kasus yang lebih umum. Panjang sisi-sisi siku-sikunya adalah A dan B, kemudian panjang sisi miringnya C. Di segitiga siku-siku ini, panjang sisinya adalah alasnya A, tingginya B, dan panjang sisi miringnya adalah C. Dengan cara yang serupa, kita dapatkan luas 1 sama dengan A kuadrat, A kali A, kemudian luas 2 sama dengan B kali B atau B kuadrat, dan luas 3 sama dengan A ditambah B. Jadi ini panjangnya B, ini A. Berarti luas persegi yang besar adalah A ditambah B kuadrat dikurangi luas segitiga, 4 kali luas segitiga, alasnya A, tingginya B. Berarti 4 kali setengah A kali B. Ini kita jabarkan, kita gunakan identitas aljabar, kita dapatkan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat dikurangi 4 kali setengah sama dengan 2 kali AB. 2AB dikurangi 2AB jadi 0, sehingga kita dapatkan luas 3 sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Di sisi lain, luas 3 ini adalah persegi yang ketiga ini adalah persegi yang panjang sisinya C, sehingga luasnya adalah C kuadrat. Jadi kita punya luas 3 sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, dan luas 3 juga sama dengan C kuadrat. Dari kedua pernyataan ini kita dapatkan bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke, cara yang kedua untuk melihat hubungan sisi-sisi pada segitiga siku-siku, kita akan coba menutupi persegi yang ketiga menggunakan persegi yang pertama dan kedua. Jadi kalau ini kita buat menggunakan karton, ini bisa kita gunting atau kita pindahkan untuk menutupi persegi yang kuning. Kalau kita lihat ilustrasinya, jadi yang merah ini kita gunting dengan cara seperti ini, kemudian kita pasang ke persegi yang berwarna kuning. Maka kita dapatkan bahwa persegi yang warna kuning persis tertutupi oleh persegi yang warna merah dan biru. Ini artinya bahwa pada suatu segitiga siku-siku, luas persegi yang dibentuk oleh sisi miring sama dengan jumlah luas persegi yang dibentuk oleh kedua sisi siku-sikunya. Jadi luas persegi yang warna merah ditambah luas persegi yang warna biru sama dengan luas persegi yang berwarna kuning. Oke, kalau panjang sisi persegi yang warna merah, yang warna kuning adalah C, atau panjang sisi miringnya C, jadi pada segitiga siku-siku ini kalau panjang sisi miringnya adalah C dan panjang sisi siku-sikunya adalah A dan B, maka berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi teorema Pythagorasnya menyatakan bahwa jika C adalah panjang sisi miring pada suatu segitiga siku-siku, kemudian A dan B adalah panjang sisi siku-sikunya, maka A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat.
Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh pertama, perhatikan gambar segitiga siku-siku di bawah ini. Kita punya segitiga siku-siku ABC dengan panjang AB 8 cm dan panjang BC 6 cm. Hitunglah panjang AC. Jadi AC ini adalah sisi miring dari segitiga siku-siku ini. Menurut teorema Pitagoras, AC kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita substitusi, AB-nya sama dengan 8 dan BC-nya 6. Sehingga kita dapatkan AC kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Kita hitung kuadratnya, kita peroleh AC kuadrat sama dengan 64 ditambah 36. AC kuadrat sama dengan 100. AC kuadrat sama dengan 100 berarti AC-nya sama dengan akar 100 sama dengan 10. Jadi panjang AC adalah 10 cm. Contoh kedua, persegi panjang ABCD, panjang diagonalnya 13 cm. Jika panjang AB sama dengan 5 cm, hitunglah luas persegi panjang ABCD. Kita gambar situasi soal ini. Kita punya persegi panjang ABCD dengan panjang diagonal 13 cm. Diagonalnya 13 cm, kemudian panjang AB 5 cm. Kita akan menentukan luas persegi panjang. Kita ketahui luas persegi panjang itu rumusnya panjang kali lebar. Dalam soal ini kita hanya memiliki salah satu sisi, yaitu 5 panjang lebar. Lebarnya 5, kita belum mengetahui panjangnya. Untuk menghitung panjangnya, perhatikan segitiga DAB. Segitiga DAB, segitiga siku-siku yang siku-siku di titik A. Berarti menurut teorema Pitagoras, kita peroleh AD kuadrat ditambah AB kuadrat sama dengan BD kuadrat. Kita masukkan nilainya, AB-nya 5, BD-nya 13. Sehingga kita dapatkan AD kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 13 kuadrat. AD kuadrat ditambah 25, jadi yang dikuadratkan, 13 kuadrat 169. Kedua ruas kita kurangi dengan 25, sehingga kita dapatkan AD kuadrat sama dengan 144. Dan AD sama dengan akar 144 sama dengan 12. Jadi panjang dari persegi panjang ini adalah 12 cm. Sehingga luasnya sama dengan 12 kali 5 sama dengan 60 cm persegi. Oke, begitu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa dengan materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.